Salam bahagia kerabat desa Indonesia, kembali kita berjumpa di Bincang Perkasa. Berbincang perkara desa karena desa tidak cukup hanya mandiri dan bisa, tapi juga harus tangguh dan perkasa. Di beberapa waktu kemarin kita sudah mengikuti bagaimana penjelasan tentang 3% dana dari dana desa ini dimanfaatkan untuk operasional pemerintah desa. Pemerintah desa itu artinya bukan pemerintahan desa, artinya BPD tidak masuk di dalamnya. Kemudian yang menarik adalah operasional pemerintah, bukan operasional dari kepala desa. Yang saya tangkap pada saat awal ketika teman-teman Abdesi melakukan silaturahmi nasional yang kemudian disampaikan oleh Pak Surta sebagai ketua Abdesi, itu sepertinya dari pengantarnya itu adalah biaya sosial seorang kepala desa yang cukup tinggi sehingga butuh didukung oleh anggaran atau kebijakan tentang bagaimana kemudian kepala desa juga mendapatkan ruang fiskal yang cukup untuk kemudian dana sosial sebagai seorang kepala desa ini bisa tercover. Tapi ternyata kemudian yang kita ikuti kemarin itu masih bicara, ternyata bicaranya adalah dana operasional pemerintah desa. Itu pun kemarin kita masih menemukan ada frase atau ada bagian yang perlu kita cermati. Operasional pemerintah desa itu seperti apa? Karena ada penjelasan yang menurut saya ada yang perlu kita dalami, tapi tidak di forum pagi hari ini, mungkin di forum yang lain, tentang presentasi atau paparan dari Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri. Sepertinya ada beberapa yang kita perlu sinkronkan. 3% ini apa? 3% bukan angka yang besar sebenarnya kalau kita bicara kurang dari 1 miliar sekarang masih rata-rata. Taruh kata 1 miliar pun 3% itu angkanya masih di angka 30 juta yang menurut saya untuk 1 tahun 30 juta juga tidak terlalu heboh-heboh banget. Jadi tidak perlu kemudian menjadi dramatis membicarakan tentang 3%, kemudian itu otoritasnya kepala desa yang sangat nyaman menggunakan dan seterusnya. Oke, tapi kita pengen mendengar langsung nih dari teman-teman di Abdesi. Kemarin saya sudah berusaha menghubungi ketua Mas Surta, tapi sepertinya beliau sedang sibuk sehingga belum memberikan respon. Alhamdulillah ini ketua Abdesi Jawa Tengah dan termasuk di Dewan pertimbangan di tingkat pusat Abdesi, Mbah Lurah Agus ini berkesempatan merespon dan siap untuk berbagi cerita pagi hari ini. Mbak Lurah, selamat pagi Mbak Lurah. Selamat pagi Pak D. Lalu saya esok-esok ini ganggu aktivitas pagi, mbok menawa esok-esok sobo nang sawah tadi orang budal nang sawah. Oke, Lurah, ceritanya gimana itu? Aksi begitu besar kemudian terakomodir dalam satu silaturahmi, kemudian demikian heroiknya Mas Surta menyampaikan tentang Bapak Pembangunan Desa, kemudian menyampaikan tentang permohonan 5% kalau nggak salah tangkap saya. Kemudian ada agenda yang lain nih, agenda yang lain mungkin nggak perlu kita perbincangkan karena teman-teman mendorong untuk Pak Jokowi 3 periode, itu ceritanya nanti panjang. Yang 5% jadi 3% Mbak Lurah, ceritanya gimana ini sebenarnya supaya kita memahami atmosfer atau nuansa hati dari teman-teman Abdesi itu sebenarnya apa, ditangkap bagaimana, kemudian secara policy jadinya seperti apa. Monggo, Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di Koco yang sangat kami hormati dan kami tunggu fatwa-fatwanya setiap hari untuk desa, Mas.
Ngeri sampean iki sembarangan. Lanjut. Bapak Ibu semuanya yang ikut jagung pagi Zoom meeting di Perkasa. Eh, ini luar biasa. Istilah Perkasa ini saya akhirnya terngiang diskusi di di elektronik juga dengan almarhum Mas Utur dan Mas Koco waktu itu. Jadi ini sangat luar biasa pagi hari ini. Kami yang pertama mungkin boleh izin mewakili teman-teman kepala desa se-Indonesia yang tergabung di Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia, bahwa Abdesi sebenarnya berdiri juga di saat bersama-sama dengan senior Pak Dekoco ini yang juga ikut mensupport tahun 2006 ya. 2006, kemudian 2007 kami menjabat Kades pertama kali, juga bersama-sama dulu bagaimana mendorong lahirnya sebuah pengakuan negara kepada desa dengan wujud Undang-Undang Desa. Nah, Undang-Undang Desa 2014 sudah lahir atas perjuangan para senior-senior juga, teman-teman penggiat desa, sehingga lahir Undang-Undang Desa dulu sering diartikan ini musibah apa berkah. Dari titik itulah kita mengawal bersama Pak Dekoco. Jadi sehingga bagaimana roh Undang-Undang Desa itu sebenarnya yang kita kawal agar tujuan cita-cita kemerdekaan yaitu pembangunan yang merata, berkeadilan, tentunya sampai di tingkat desa yang menjadi isu nasional. Pasti kemiskinan ada di desa, keterbelakangan di desa. Dan latah-latah pun sampai mengatakan bahwa kalau jelek pasti ngomongnya desa lu kan gitu. Oh cah desa, desa dan sebagainya. Sehingga bagaimana kita bersama-sama ayolah kita berintegritas bersama dengan adanya undang-undang ini untuk kita kawal ke depan, bukan desa lagi, kalau jelek kalau bisa kota lo kan gitu. Nah, ini sekedar ilustrasi kami Pak Dekoco, bagaimana pembangunan di desa itu bisa merata, berkeadilan, sehingga ini menjadi satu support pembangunan nasional. Dengan sesantinya dulu di Abdesi saya buat adalah dari desa untuk Pranata Nusantara. Artinya bagaimana Pranata di desa sudah apik, yang sudah terbingkai ini dengan kultur budaya dan sisa-sisa warisan tradisional leluhur yang sangat bagus ini, bagaimana kita eksplor kembali untuk menghadapi era zaman yang semakin maju. Nah, tentunya ini tidak bisa lepas dari peran SDM, peran dukungan anggaran dan sebagainya. Sehingga kembali ke topik pada hari ini yaitu 3%. Memang kita awali sebenarnya begitu lahirnya Undang-Undang Desa itu kita mengawal, kita merasakan sekali bahwa ada perbedaan sebelum lahirnya Undang-Undang Desa dan sesudah lahirnya Undang-Undang Desa, Pak Dekoco. Nah, dulu teman-teman ada multi tafsir bagaimana terkait dengan pengelolaan tanah bengkok. Nah, ini masih terangkai di dalam satu proses pengakuan hak asal usul desa. Jika dulu kita perjuangkan, saya dan teman-teman aksi di Jakarta di Istana pada tahun 2015 itu adalah alhamdulillah diterima oleh Pak Presiden secara langsung, perwakilan masuk di Istana dan disetujuilah perubahan sehingga dari PP 43 menjadi PP 47 yang artinya tanah bengkok bisa kembali dapat digunakan untuk tambahan tunjangan penghasilan kepala desa perangkat desa. Alhamdulillah itu menjadi sinyal positif kami pada waktu itu bahwa Pak Jokowi seorang presiden yang mampu dan mengerti dan bisa memahami bagaimana roh undang-undang desa itu, sehingga ada sedikit yang melenceng waktu itu bisa kita luruskan. Nah, untuk selanjutnya kita mengawal lagi adalah waktu itu kita mengadakan Rakernas Abdesi. Kebetulan saat itu saya sekjen di DPP dari Munas 3 di Solo. Jadi ketua umum Sudah Tarang, sekjennya saya. Sehingga kami mengadakan rutinitas pertemuan-pertemuan di level tingkat nasional.
Yang salah satu yang kita tangkap dari teman-teman saat itu adalah bagaimana seorang kepala desa yang notabene punya beban sosial kemasyarakatan yang sangat tinggi. Sehingga waktu itu adanya dana desa itu memang tidak atau sama sekali untuk biaya operasionalnya saja, operasional kegiatannya saja, itu tidak bisa disupport dari dana desa. Artinya ada anggaran di situ kan ada anggaran pendamping yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan itu belum bisa. Apalagi sampai ke tingkat penggunaan anggaran dana desa itu untuk tanda kutip adalah jabatan kepala desa ex officio. Nah, sehingga terjadi juga diskusi-diskusi. Dulu pernah juga di TV Desa Pak D dengan season yang lain dengan Mas Kades Iwan. Itu juga sempat kita ulik. Artinya kenapa sih dana desa kok menjadi seperti diharamkan digunakan untuk kepala desa, padahal di dalam amanat undang-undang penggunaan dana desa toh juga untuk kegiatan pemerintahan desa, pembangunan, pemberdayaan dan peningkatan bangsa masyarakat. Nah, dalam hal ini kita bicara pemerintahan. Kalau kepala desa ini kan menjalankan pemerintahan, sehingga sebenarnya dana desa boleh dong digunakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan itu, salah satunya adalah kepala desa sebagai kepala pemerintahan tertinggi di tingkat desa. Nah, sempat kita ulik itu awalnya. Sehingga waktu Rakernas kita sering mengundang memang stakeholder baik dari DPD RI, DPR RI, kemudian dari kementerian yang terkait, itu juga kita angkat kembali hal-hal ini, Pak D. Sehingga waktu itu salah satu dari DPR RI sempat menyampaikan waktu di Rakernas adalah yang menjadi viral saat itu, bahwa yang punya jengkol itu kan presiden, gubernur, kemudian camat dan kepala desa. Nah, artinya yang punya jengkol itu biaya sosialnya tinggi, kemudian juga punya tingkat kesejahteraan yang dijamin, biaya komunikasi lah, biaya perumahan lah, biaya apa dan sebagainya, masuk dana taktis yang digunakan. Nah, kok kepala desa sampai saat ini belum, bahkan di dalam PP yang mengatur tentang siltap kades dan perangkat desa, waktu itu juga abdesi kami dengan teman-teman para perangkat, waktu itu memperjuangkan bagaimana agar pendapatan kepala desa dan perangkat desa, tanda kutip aparatur desa ini, itu bisa disetarakan dengan PNS, minimal PNS golongan 2 waktu itu. Nah, walaupun juga di endingnya juga belum sesuai yang kita harapkan. Nah, waktu itu adalah antara kepala desa dengan perangkat desa itu terpautnya masih di kisaran 20 sampai 15%, pokoknya hanya itu. Nah, ini yang menjadi satu hal yang kita kawal kembali, sehingga kita waktu silatnas pertama itu sebenarnya kita tanggal 10 April 2019 Pak D, waktu itu. Ini sudah kita angkat. Gitu, sudah kita angkat, bahkan waktu itu Pak Jokowi hadir secara langsung dengan saksikan beberapa kementerian, itu juga sudah menyampaikan, saya paham bahwa ini toh yang dimaksud kepala desa itu butuh biaya sosial karena tinggi sekali, hajatan apa dan sebagainya. Nah, itu sudah kita angkat di Silatnas pertama. Kemudian Silatnas yang kedua itu sebenarnya juga terinisiasi tidak lepas dari adanya pandemi. Waktu itu teman-teman yang di sekitar Jakarta, khususnya di Bandung, Jabar, Banten waktu itu, ada melakukan aksi untuk penolakan Perpu nomor 1 yang menjadi Undang-Undang nomor 2 itu, Pak De. Salah satunya adalah mencabut terkait dengan dana desa. Nah, itulah yang digaungkan teman-teman sehingga muncul Silatnas yang kedua tanggal 29 Maret 2022. Itu sementara, Pak D. Oke, artinya sebenarnya yang ditangkap oleh Pak Jokowi itu sudah benar bahwa bagaimana kemudian ada dukungan pembiayaan untuk biaya sosial kepala desa. Yang ditangkap sebenarnya sudah benar.
Iya, Pak D. Jadi begini, waktu itu secara vulgar Pak Jokowi juga menyampaikan tadi sampai di Silatnas pertama maupun di Silatnas kedua itu adalah bisa dipahami bahwa yang dimaksud atau yang diminta oleh teman-teman kepala desa dalam Bingkai Abdesi ini adalah bagaimana anggaran sosial kepala desa yang contoh dialami di tingkat desa, itu kepala desa itu sesuai adat istiadat. Kalau ada orang punya hajatan gitu aja, itu sudah luar biasa, Pak Dekoco. Biaya pengeluaran karena mesti kalau di desa itu kan yang laki itu sendiri, yang perempuan itu sendiri. Nah, Artinya, itu artinya nek nyumbang ki yo apa Mbah Lurah wedok karo Mbah Lurah lanang mesti kudu gawa dhewe-dhewe ngene ya. iya. Dan itu nggak bisa dipungkiri karena kalau di Jawa itu barangkali samalah kita penghormatan untuk mungkin kepala desa yang waktu mau diundang itu membawa ingkung ayam utuh kayak gitu kan. Ya 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 ya. Itu penghormatan sebenarnya sehingga kalau di desa filosofinya kan kita saling mengisi, saling menghormati. Tatkala kita dihormati kita harus bisa menghormati, seperti itulah. Kalau beban itu artinya ora pantes umpamane Mbah Lurah teko kok terus apa sumbangannya padha karo ketua RT kan ya ora pantes kan. Itu pasti dibully. Oke, dipahami. Mbak Lurah, sekarang pertanyaannya, ketika kemudian jenengan kemarin mengikuti tentang policy atau tentang kebijakan yang dibuat oleh Kementerian Desa tentang bagaimana dana operasional pemerintah desa, itu kemudian kalau boleh menyampaikan, itu apakah yang kemudian sekarang menjadi kebijakan itu sama dengan yang diharapkan atau sama dengan yang ditangkap oleh Pak Presiden? Ini kan menjadi penting. Artinya menteri ini janjane paham ora atau karepe presiden ki apa, kemudian diimplementasikan dalam bentuk regulasi gitu, kira-kira piye Mbak Lurah? Jadi begini ya, ini kan kita baru tahu kan beberapa minggu yang lalu ya, dengan munculnya Permendes nomor 8 2022 tentang prioritas penggunaan dana desa. Di situ adalah muncul yang mengagetkan kita adalah penggunaan dana desa 3% untuk operasional pemerintah desa. Nah ini kita kaget, kemudian wajar karena teman-teman nasional maupun per daerah itu ada WhatsApp grup dan saya mengikuti di beberapa grup baik provinsi maupun pusat ya, rata-rata saya mengikuti. Juga waktu itu sempat ramai juga bahwa bukan ini yang kita harapkan. Dulu kan kita usulkan dan bersama-sama itu mengerucut adalah operasional kepala desa atau mungkin kalau di desa zaman dulu Pak D itu kan ada namanya bengkok suguh tamu. Itu ada di tempat kami. Ya, betul. Itu digunakan memang untuk biaya operasional kepala desa. Kalau ada tamu dulu kunjungan, ada itu Pak Lurah itu ditamoni, kemudian warga. Makanya salah satu bagian desa-desa nggak tertarik ikut lomba itu mergane kok kokean tamu biayanya jadi boros, kangelan nganggarke. Dulu gitu mesti. Jadi aku ngerti jadi kades tapi ngerti rasanya jadi kades kira-kira kan lah. Oke, Mbak Lurah, berarti bisa dimaknai bahwa kebijakan yang kemudian diterbitkan itu belum serasa yang diinginkan oleh kepala desa yang diterima oleh Pak Presiden. Betul Pak D. Jadi kalau operasional pemerintah desa itu ADD sudah mengakomodir itu. Jadi waktu itu yang kita usulkan adalah operasional kepala desa, bukan pemerintah desanya. Jadi ex officio jabatan kepala desa itu ada dana operasional atau disebut apalah itu dana taktis atau apalah terserah menyebutnya.
itu sebenarnya adalah seperti dulu kita dana suguh tamu Ya, gitu. Kalau secara riwayat di desa dulu ada namanya dana suguh tamu. Kalau operasional pemerintah desa itu sudah di-cover, diatur di dalam ADD. Terlepas ya, itu cukup atau tidak, sebenarnya itu kan hanya goodwill-nya pemerintah daerah karena wilayahnya adalah wilayah pemerintah daerah, Pak De. ya. Karena di situ ada di dalam undang-undang desa untuk alokasi dana desa kan minimal 10% Ya. dari transfer pusat setelah dikurangi DAK. Artinya minimal. Dan, Seandainya dan rata-rata semua ngejarnya cuma minimalnya, bukan maksimalnya. nah, ini menjadi menarik mungkin nanti di season selanjutnya, Pak. Oke, oke, oke. Ye. Oke, Mbak Lurah ini juga ada Mbak Lurah Rasito ki, kayaknya mau wes langsung hilang ini nggak sesuai. Silakan Mas Rasito. Mungkin ada yang ingin ditambahkan ini. Monggo, langsung. Ya, siap. Selamat pagi, Mas Koco. Selamat pagi, Mas Agung. Oh, ye. Luar biasa nih, senior saya nih, Mas Agung ini. Kemarin ketemu di Blora ya, pada waktu SDGs ya. Saya juga terima kasih kemarin langsung dikasih tahu dari Mas Koco tentang tanggapan para teman-teman kepala desa tentang biaya operasional kepala desa yang harusnya itu memang kita tunggu, namun keluarnya adalah biaya operasional pemerintah desa yang memang notabene sudah ada sejak adanya ADD. Nah ini yang para teman-teman sekalian itu kemarin banyak yang menggerutu. Nah harapan kami adalah iya banyak menggerutu Pak, makanya kami kemarin semangat. Oke ya gitu. Ini pembantunya presiden ora paham maksudnya presiden ini apa piye? Kalau hanya biaya operasional itu kan tinggal menambah dari ADD. Tapi maksud kami itu adalah yang disampaikan kayak dari Mas Koco itu biaya taktis kepala desa. Kenapa? Kepala desa itu sebagai ujung tombak daripada di desa dan juga sebagai ujung tombak daripada pemerintah daerah. Kenapa? Semua ketentuan itu kan masuk ke desa, semua menteri ke desa, semuanya. Nah ini kan ditambah lagi yang disampaikan tadi oleh Mas Agung yaitu kita untuk unsur sosialnya tinggi sekali. Contoh, suguhan tamu. Tamu di desa itu banyak, Pak. Apalagi itu kalau kegiatan-kegiatan. Seperti kami kemarin, ada tamu dari UNAS Jakarta, ada dari UNSUD, perguruan tinggi 9 datang ke kita. Lah kita dana dari mana ini? Nah untuk itu, dalam rangka untuk menunjang kegiatan daripada kepala desa itu, mintanya ya mungkin dana operasional kepala desa, bukan berarti dana rumah tangga untuk insentif, bukan. Tapi dana taktis ini 30 juta dikelola oleh desa. Jangan langsung masuk untuk poin-poin, jangan. Tapi bagaimana kebutuhan kepala desa pada saat kita koordinasi dengan bupaten, koordinasi dengan pusat, koordinasi dengan ketua RT, pada waktu ada rapat RT, mungkin ada orang yang betul-betul membutuhkan, kita berikan dan sebagainya. Tapi kalau masuk dalam poin-poin 3 itu ya nanti akan diatur oleh sekdes juga. Artinya apa? Kita diatur oleh birokrasi juga, bukan kebebasan kita dalam rangka untuk mendukung daripada jabatan kepala desa. Nah, oleh karena itu mohon artinya pengaturan yang kemarin itu menurut sampean terlalu rigid dan terlalu malah jadinya tidak sesuai harapan loh. Betul. Jadi kalau ini kan sifatnya insidental, artinya kayak dana ya dana yang diatur oleh kepala desa. Artinya kepala desa mau kemana, kebijakan-kebijakan yang tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, tapi dibutuhkan oleh sosial, kita keluarkan minimal itu, Pak. Tapi kalau untuk koordinasi itu kan SPBD ada, Pak, dari PAD maupun dari ADD lah. Kalau ini dari dana desa ini kan ibaratnya sepertinya kan ini. Ini loh, kamu kasih dana desa, kamu nggak usah macam-macam, sudah terambilkan 3% untuk operasi Pemdes kan begitu, Pak. Dan ini kan digunakan bersama-sama. Ada kepala desa, ada pemerintah desa, ada perangkat desa, Pak. Nah ini yang mungkin tanggapannya itu ya dana taktis untuk operasional kepala desa, bukan untuk insentif loh, Pak. Maaf ini. Ya, Mas Agung, coba tolong Pak Surta itu kemarin yang mengusulkan, coba diluruskan kembali begitu. Ya, terima kasih itu. Oke, Mas Agung.
Maturun, Mbak Lurah, Mbak Lurah Agung ini apa karena sampean ini kayaknya apa termasuk yang sangat aktif tadi menyampaikan tentang bagaimana mengawal pemberlakuan undang-undang desa. Mbak Lurah, ini saya mencoba menyampaikan tentang undang-undang desa di bagian ke-8 penghasilan pemerintah desa, pasal 66 itu menyebutkan bahwa satu, kepala desa dan perangkat desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan. Artinya nggak boleh ada cerita bahwa kemudian apa penghasilan tetapnya ki rapelan kan ngono. Rapelan 3 bulan sekali lah kemarin yang kita temui di Aceh kalau tidak salah itu malah setahun itu cuma dibayar 10 bulan, karena yang 2 bulan didiskon gitu kan. Ini kan sebenarnya sudah keluar dari apa patronnya undang-undang desa. Kemudian yang ayat 2 Mbak Lurah Agung mungkin bisa dicermati juga. Ini tentang penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa dimaksud ayat 1 bersumber dari dana perimbangan dalam anggaran pendapatan belanja negara yang diterima kabupaten atau kota dan ditetapkan dalam APBD kabupaten atau kota. Saya menangkapnya sebenarnya kalau kita bicara tentang penghasilan tetap, siltap, itu harusnya bukan masuk di ADD yang 10% minimal transfer, tapi harusnya masuk di APBD. Ini loh penghasilan tetapnya kepala desa perangkat desa, itu penghasilan tetapnya dari APBD, bahwa penghasilan lain, nah, di ayat 3 kan disebut tuh, penghasilan tetap sebagaimana dimaksud, kepala desa perangkat desa menerima tunjangan bersumber dari anggaran belanja desa yang artinya kalau saya menangkapnya itu dari APBD ada alokasi siltap, ada alokasi ADD. Yang siltap itu kemudian masuk di catatan APBD, itu yang dibagikan habis. Dan yang lebih penting lagi selain penghasilan tetap, kepala desa perangkat desa memperoleh jaminan kesehatan bla 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 dan seterusnya. Artinya karena undang-undang desa ini sudah tidak ada lagi istilah kegiatan perbantuan ya, Mbak Lurah ya. Undang-undang desa kan sudah nggak ada nih. Kalau 72 masih ada nih dulu. Bicara tentang perbantuan, sampean menolak tugas pembantuan juga boleh kan gitu. Kalau nggak ada anggaran sumber daya manusia atau sumber daya keuangannya. Tapi hari ini kan nggak ada istilah pembantuan. Ini yang saya tangkap ya. Nanti kalau salah silakan dikoreksi ini teman-teman abdesi yang lebih detail memahami itu. Artinya Mbak Lurah, penghasilan tetap saja itu masih belum sesuai dengan semangatnya undang-undang desa. Kira-kira kalau saya membacanya kayak gitu benar apa ora Mbak Lurah? Pak D. Jadi begini, memang di bagian ke-8 undang-undang desa terkait dengan penghasilan pemerintah desa nih, bahwa di ayat 2 tadi mungkin secara konkret saat ini penghasilan untuk kepala desa dan perangkat desa memang bersumber dari dana perimbangan dalam APBN yang diterima oleh kabupaten kota dan ditetapkan dalam APBD kabupaten kota. Ya. Nah, dalam hal ini penetapannya memang diatur di dalam peraturan bupati terkait dengan penghasilan itu. Tetapi terkait dengan budgeting finansial itu masih juga terpaku kepada dana transfer yang dinamakan alokasi dana desa itu, Pak D. Iya, artinya kalau kita mencermati sebenarnya kan ada 2 hal yang berbeda antara siltap sama ADD kan. Nah, di sini memang titik krusialnya, ini aparatur desa ini status pekerjaannya ini masih belum jelas ini, Pak D. Oke. Seorang pejabat negara
ataukah seorang outsourcing, ataukah seorang tenaga kontrak P3K, semuanya ini di Undang-Undang Ketenagakerjaan belum ada. Nah, dari sisi itu barangkali kita menjadi ini titik krusial saya katakan, karena ini akan berimbas ke apa? Ke tadi sampai ke penggajian, standar, siltab dan kewenangan. Sehingga posisi aparatur desa, tanda kutip desa, sampai saat ini memang belum begitu jelas semuanya, sehingga ini menjadikan kadang itu tumpang tindih di dalam pengaturannya, baik dari pusat pemerintah desa itu kadang juga seenaknya sendiri, dan juga kita sebagai aparatur desa ini kadang juga sejauh mana kita ini punya hak, punya tanggung jawab, punya kewenangan sesuai dengan tugas yang diberikan. Ini, nah ini menarik sekali. Mestinya kita ulik undang-undang desa ini dan kami. Oke. Nanti ada waktunya kita ulik ini gara-garanya di ayat 4 bahwa ketentuan lebih lanjut besaran penghasilan tetap sebagaimana ayat 1 dan tunjangan dimaksud ayat 3 serta penerimaan lainnya dimaksud ayat 4 diatur dalam peraturan pemerintah. Lah ini masalahnya sampean orang awal peraturan pemerintah. Kira-kira kalau kita tidak ingin menyalahkan pihak luar ya, berarti kan kalau akan menyalahkan kalau kemudian akan mengkritisi maka mungkin lebih pada kenapa sampai seperti ini? Ya karena teman-teman Abdesi kurang mencermati, atau teman-teman PPDI, atau teman-teman Papdesi, atau teman-teman Forsekdesi, atau apapun itu yang organisasinya sekarang banyak banget gitu kan. Itu kurang mencermati ayat 5 tentang diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Tadi peraturan pemerintah yang ngomong itu masuk ADD, ya wes sampean wis kekunci dengan regulasi. Artinya saya melihatnya seperti itu. Mungkin kapan waktu kita coba bedah lagi memahami makna, karena ini kan ada yang bikin. Jadi kalau peraturan perundangan itu paham maknanya itu ya bukan siapa yang baca tapi siapa yang bikin. Kecuali kalau kita bikin karya ilmiah atau bikin novel itu kan ya terserah yang baca memaknai. Tapi kalau peraturan perundangan ya kita harus dengar tentang latar belakang ada ayat itu apa, kira-kira kayak ngono Mbak Lurah. Oke, kita akan jeda sesaat dan kita memberikan kesempatan teman-teman. Ini saya yakin akan juga ada yang kemudian mengkritisi, kok enak dari kepala desa kayak 3% terus enaknya mengalokasikan dan seterusnya. Oke, kita akan memberikan ruang kepada kerabat desa yang mengikuti acara ini untuk memberikan tanggapan, pendapat, pertanyaan atau pernyataan setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Perkasa karena kita akan berbincang perkara desa, karena desa tidak cukup hanya mandiri, tidak cukup hanya mandiri dan bisa, tapi harus tangguh dan perkasa. PUN ke-22 dan HUT API ke-2 hari ini memiliki arti yang sangat penting dan strategis bagi organisasi profesi kerja suara, terutama dalam rangka menggelorakan patriotisme dan meneguhkan semangat perjuangan untuk mengangkat harkat dan martabat profesi kerja suara, menyatukan langkah-langkah konsolidasi organisasi dalam mewujudkan tujuan sasaran sesuai dengan misi dan visi organisasi sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Asosiasi Profesi Kerja Suara Indonesia.
menggunakan ASN ke depan. Itu kata kuncinya ada pada media visual. Karena ibarat kita hendak membersihkan aliran sungai, kalau dari hilir itu bersih, insyaallah sampai ke muara bersih. Selama ini yang kita lakukan, selama ini, mudah-mudahan saya keliru, tampaknya kita berputar pada upaya membenahi ASN di muara, di hilir, dan kadang abai di daerah hulu. Dan hulu dari semua pengembangan ASN itu adalah pada Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih dan tentang Oke, kembali kita di Bincang Perkasa. Berbincang perkara desa karena desa tidak cukup hanya mandiri dan bisa, tapi juga harus tangguh dan perkasa. Oke, Mbak Leli, ada yang ingin disampaikan? Silakan. Ini menjadi menarik kayaknya bicara yang 3% ini, dan melihatnya kayaknya duitnya gede banget itu 3%, padahal ya nggak gede-gede banget itu untuk Mbah Lurah ini sebenarnya nggak terlalu gede juga. Silakan Mbak Leli. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mungkin kayaknya salah obat ya, salah obat. Dengan dana operasional pemerintahan jadinya perginya Pak Ade ya. Jadi kalau kita lihat mungkin di pemerintah negara ini memang kebutuhan kepala desa itu memang cukup banyak dana-dana sosialnya. Tapi mungkin ketika ada dana operasional ini, dana yang masuk kalau diarahkan untuk pemerintahan di saat ini, kita melihat bahwa jangan-jangan ini lagi justru perangkatnya yang biasa mungkin mengelola dana desa itu perangkatnya justru yang diuntungkan ya, karena biasanya masalah apalagi dengan kepala desa yang baru biasanya kurang paham dengan apa pengeluaran. Jadi kita khawatirnya ini nanti justru yang manfaatkannya adalah perangkat gitu yang biasa mengelola dana desa. Kemudian juga kita lihat, artinya Mbak Leli melihatnya bahwa yang 3% itu mestinya bisa dipahami sebagai dana sosial dukungan untuk dana sosial seorang kepala desa, atau memang menurut Mbak Leli benar apa yang kemudian 3% itu untuk operasional pemerintahan? Dana sosial kepala desa bagusnya gitu kan. Oke. Kemudian juga kalau kita lihat dana sosial, kalau memang ke arah nanti dan sosial pemerintahan kepala desa, kita melihat itu memang terlalu besar ya. Dan ini mengurangi semangat kita untuk mencari PAD. Ya, seorang kepala desa masuk memikirkan juga bagaimana ini sehingga bisa meningkatkannya. Jadi ini akan mengurangi semangat untuk itu karena mereka cuma tinggal pakai lagi gitu kan. Jadi ini mungkin negatifnya kalau seandainya nanti untuk dana sosial daripada kepala desa gitu. Kita berharap, ya. Kemudian juga lebih cenderungnya ini ada insentif kepala desa itu ditingkatkan dengan suatu peraturan perundang-undang, bukan memberikan sebuah menambah begitu saja gitu kan. Tapi insentifnya dengan rank segitu itu terlalu rendah gitu kan. Mungkin kalau kita lihat anggota DPR ya, mungkin dengan anggaran 10 juta ke bawah gitu kan, kita beri insentif kepada kepala desa. Mungkin itu dari saya Pak D. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi dipahami memang ada bagian yang menjadi kepala desa itu punya dampak dengan biaya sosial yang cukup tinggi, sehingga yang saya tangkap Mbak Leli tadi memahami betul yang mestinya memang ada dana untuk bagaimana mendukung operasional seorang kepala desa, tetapi bahwa dengan kebijakan yang ada ini maka kemudian ada kekhawatiran lagi nih dari Mbak Leli yang saya tangkap, bahwa kemudian pada akhirnya kepala-kepala desa yang baru karena nggak terlalu paham regulasinya dan seterusnya, yang kemudian mendapatkan kemanfaatan adalah teman-teman perangkat desa. Tapi yang menjadi penting menurut saya adalah pemahaman Mbak Leli tentang bagaimana penghasilan seorang kepala desa
itu harus dilayakkan atau diberikan kepantasan sehingga kemudian dari penghasilan mereka lah sebenarnya juga sudah terbackup untuk keperluan biaya sosial. Kira-kira seperti itu ya Mbak Leli ya yang saya tangkap ya. Ibarat kata kepala desa mungkin dibandingkan dengan sekretaris desa atau dengan perangkat desa yang lain mungkin ya selisihnya cukup besar sehingga ketika ada biaya-biaya sosial itu dia bisa masih tercover memang ya dari dana pribadi yang dia terima dari penghasilan tetap yang memang mencukupi. Kira-kira itu yang coba saya tangkap tadi yang disampaikan Mbak Leli. Oke, Mbak Lurah, ada yang ingin direspon ini menjadi menarik untuk bagaimana kalau sudah terlanjur ibarat kata nih strata sosialnya itu sudah dipandang tinggi oleh masyarakat, tapi penghasilan itu tidak cukup tinggi ya memang tergopoh-gopoh juga kan gitu. Lingkungan masyarakat sudah memandang bahwa jenengan ini orang hebat gini padahal aslinya penghasilannya juga pas-pasan ya pusing juga kan kira-kira seperti itu. Oke, Mbak Lurah bisa diberikan respon tanggapannya. Jadi kalau secara umum saya yakin sudah saling diketahui, ini rahasia umum bahwa kepala desa, kalau dulu disebut di Jawa itu lurah, mungkin ada nama Gecik, ada Jaru dan sebagainya, itu adalah tetap orang-orang yang paling dituakan di tingkat desa itu. Yang namanya orang dituakan nomor satu pastilah apapun pasti akan lebih dari yang lain. Termasuk tadi bahwa sosial yang kita masuk di sini banyak hal sebenarnya. Ini adalah untuk mendukung pemerintahan juga dan kegiatan desa. Contoh ada satu warga masyarakat datang yang saat itu anaknya nggak bisa bayar sekolah dan sebagainya. Kemana larinya? Pasti ke kepala desa. Kemudian ada warga yang menangis saat itu gitu. Bagaimana anaknya merantau nggak bisa pulang, dia nggak punya duit dan sebagainya lah, hubungannya dengan uang. Dan di situ warga desa itu nggak bisa dikasih tahu regulasinya nggak boleh itu enggak. Intinya solusi, datang ke tempat seorang kepala desa harus punya solusi pulang. Nah, mau tidak mau yang dilakukan saat ini ada uang pribadi, Pak D kan itu. Ya. Nah, itu yang pertama. Sehingga operasional kepala desa ini kita angkat, kita ulik tadi adalah bahwa orang pusat itu biar tahu bahwa di desa itu tidak linier, pemerintahan desa itu seperti pemerintah dan pemerintah daerah. Dia jam kantor pulang duduk nggak bakal didodok masyarakatnya. Tapi kita itu kapanpun adalah tetap itu bagian dari masyarakat, kehidupan itu. Yang dikatakan 24 jam adalah kapanpun dia dibutuhkan malam, Pak ini anak saya kecelakaan nggak punya duit. Ya harus kepala desa mau tidak mau harus mengeluarkan. Nah ini bedanya, sehingga ini minimal kami tersampaikan. Kemudian yang kedua, tadi mungkin disinggung oleh Pak D, sebenarnya tugas pembantuan masih diatur Pak D. Jadi di pasal 22, jadi kalau penugasan dari pemerintah dan atau pemerintah daerah kepada desa yang meliputi penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, itu harus disertai dengan biaya, Pak D. Nah, pertanyaan kami, ini juga perlu diulik. Dana desa ini tugas pembantuan ataukah ini tugas murni yang menempel? Nah, kenapa saya katakan seperti itu? Karena dengan adanya Perpu dan pengaturan-pengaturan setelah Undang-Undang Desa, baik di PP, Permen, rigid diatur di situ tentang penggunaan dana desa. Artinya dana desa ini adalah diatur oleh pemerintah pusat. Sehingga sedikit pertanyaan kami menggelitik, ini tugas pembantuan atau tugas wajib yang menempel? Kalau ini tugas wajib yang menempel, mestinya kembali kepada roh adalah musyawarah desa sebagai penentu untuk kegiatan ini. Tidak semua diatur rigid A sampai Z dana desa itu diatur dari pusat. Artinya penugasan di pasal 22 itu kan memang pekerjaan atau satu tanggung jawab yang harus dilakukan. Artinya itu kan kemudian memang ada penugasan, kemudian ada pembiayaan. Ketika bicara nih
Umpama ini yang saya coba supaya kita mendapatkan gambaran ini, framing dari Mbah Lurah ini. Taruh kata, kemudian data desa, kemudian pendataan SDGs desa. Kalau itu penugasan dari pemerintah, artinya pemerintah pusat, maka mestinya penugasan itu harus disertai dengan biaya, tidak kemudian bahwa membuat data desa berbasis SDGs harus melakukan sensus dan pendataan dan seterusnya, maka desa harus mengalokasikan biaya untuk tenaga pendata dan seterusnya. Artinya yang saya tangkap, Mbak Lurah ini kembali menyampaikan bahwa ada pasal 22 tentang penugasan yang kemudian teman-teman perlu mendapat kejelasan. Yang benar-benar tugas itu yang mana, yang pembantuan yang mana. Jadi kenapa saya tadi sampaikan pembantuan, sebenarnya bicara penugasan sama pembantuan kan sesuatu hal yang berbeda. Kalau penugasan kan wajib. Jadi kalau sama nggak melakukan ya berarti itu melakukan pembangkangan terhadap pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kira-kira kan kayak itu kalau masuk dalam penugasan. Nah yang bagian-bagian ini yang kadang-kadang teman-teman di desa mungkin kemudian menjadi tanda tanya. Yang penugasan itu yang mana? Kira-kira kayak gitu kah, Mbak Lurah? Tepat Mas Koco. Sehingga ya ini kita kan ya baru 7 tahun lah desa ini ya, Mas Koco. Sehingga mestinya tidak usah saling tersinggung tatkala kita ada kritik atau kritik ya. Untuk kebaikan. Artinya begini, kalau memang dana desa itu diatur di pusat, berani ngatur, ya mestinya berani sesuai dengan di pasal 22 dong, diikuti dengan pembiayaan. Kalau desa itu terkesan diatur di sana, nggak salah dong kalau kita juga mengusulkan pembiayaan operasionalnya untuk kita gitu. Artinya ketika ini semua harus digital dan seterusnya lah, nek desa ini urung ono internet ya kudune pemerintah pusat yang masangi internet, kira-kira kayak gitu ya Mbak ya. Nah ketika kemudian ini operasionalnya kalau wilayahnya mungkin kalau di Jawa kita bisa bicara semua bisa dijangkau dengan jalan kaki kan gitu. Tapi kalau di luar Jawa kan nggak bisa nyebrang sungai yang lebarnya sampai 50 meter harus berenang kan nggak mungkin. Nah, berarti kos operasionalnya itu mestinya juga disertakan ketika setiap ada penugasan-penugasan seperti bicara stunting ya berarti ya dana yang menyertai itu bicara penugasan stunting ya masuk ke situ. Penugasan tentang menghapuskan kemiskinan, nah itu masuk ke situ. Artinya apakah tidak bisa dimaknai ini, Mbah Lurah, bahwa bicara penugasan itu berarti bicara tentang prioritas penggunaan anggaran dana desa yang diterbitkan oleh Kementerian Desa itu sebagai quote unquote sebagai makna penugasan, Mbak Lurah. Itulah yang menjadi menarik kita untuk mempertegas kembali lagi undang-undang desa, Pak Dekoco. Dan ini tugasnya Pak Dekoco ini. Kalau saya kan user ini. aku kades wae ora kok tugasku ngawur ya Lurah siji. Nanti saya dikira anak-anak mau minta yang enggak ada jadi kades. Bukan itu, G. Jadi saya lebih ke tadi Pak Dekoco, undang-undang desa di sini adalah bagaimana negara itu kan mengakui entitas yang bernama desa. Ya, di sini bagaimana terlibat langsung masyarakat desa gitu. Sehingga Musdes itu menjadi satu produk undang-undang gitu kan. Nah, tapi kalau saat ini semua diatur isi dari pusat, Musdes itu nggak ada artinya. Nah, kalau sudah begitu oke lah, wong kita itu orang kecil, anak kecil ibaratnya di tingkat desa, secara regulasi pun peraturan pun kita tinggal pemakai. Nah, kalau memang seperti itu, berarti kan ini bukan satu tugas mandat yang menempel dari tugas seorang aparatur desa yang ada di Undang-Undang Desa. Tapi ini kan lebih ke tugas pembantuan. Bahwa ini yang ditugaskan pemerintah pusat ke desa. Nah, sebagai contoh ilustrasinya seperti ini Pak Dekoco. Kita di desa mengelola anggaran, taruhlah ini 100 juta. Dengan anggaran 1 miliar.
itu kan bebannya lebih berat 1 miliar. Terus cara administrasinya, resikonya, kemudian mungkin tambahan-tambahan kerja-kerja karena ada dana sekian banyak. Nah, kalau memang anggaran 1 miliar itu adalah memang bagian dari tugas kita, ya oke, kita nggak apa-apa, kita udah berani jadi aparatur desa. Tapi kalau itu diatur-atur sebenarnya bukan kemauan kita untuk membangun A, B, C, ini kan tugas pembantuan saya katakan. Nah, kalau seperti itu ya mestinya diikuti, dibarengi dengan tingkat tadi kesulitan karena anggarannya besar, kemudian dia harus melaksanakan sesuai dengan di pusat yang barangkali di desa itu belum ada, kondisional itu memerlukan satu anggaran. Nah, ini kan mestinya juga diikuti gitu. Nah, sementara kan masih belum. Nah, ini yang mestinya ayo kita duduk bersama gitu. Kalau ini menjadi satu tanggung jawab kita gitu, ya kembalikan, jangan diatur-atur terlalu rigid gitu. Kalau ini memang mau diatur, ya sudah, kita siap kok. Memang di Undang-Undang 6 ada tugas pembantuan, tapi juga harus wajib diikuti dengan anggaran pendukung gitu, yang tidak linear dengan hanya siltap kita saja kan gitu. Kurang lebih seperti itulah, Mas. Oke, terima kasih. Ini luar biasa. Pagi hari ini kita mendapatkan suara dari kepala desa. Mungkin kalau perangkat desa kemarin teman-teman PPDI dan DPN PPDI sudah menyampaikan tentang yang jadi pertanyaan utama sekarang adalah bagaimana status atau posisi perangkat desa itu seperti apa. Jadi ini kayaknya kades-kadesnya juga ikut membantu memikirkan ini apa keberadaan status mereka seperti apa. Kalau kades jawabannya bisa lebih sederhana. Kades itu statusnya apa? Kades itu pejabat politik karena kan dipilih periodik. Tapi kalau perangkat desa ini kan ceritanya lain. Ada pembatasan umur. Artinya kalau ngomong kontrak berarti kontraknya kontrak khusus, bukan tahunan, bukan 5 tahunan, 6 tahunan atau 3 kali 6 atau 9 kali 2 karena matematika yang itu juga menarik juga kita diskusikan. 6 kali 3 sama dengan 18 maka 9 kali 2 sama dengan 18. Apa ya segampang itu mengusulkan masa jabatan ini kan ini sama seperti waktu dulu kita mempertanyakan kenapa di undang-undang pilih 6 tahun bukan 5 tahun atau 8 tahun gitu kan. Jawabannya adalah ya biar pantas aja lah. Padahal 8 tahun itu lebih pada sewindu. Kuwu itu periodisasinya sewindu 8 tahun. 5 tahun itu menyesuaikan dengan rencana pembangunan, tapi ya anggota dewan punya jawabannya sendiri biar beda. Ini kan saya cukup sedih juga waktu itu mendengar di rapat dengar pendapat. Tapi hari ini lebih menarik lagi, 6 kali 3 dibikin kali 2 dia jadi 9 tahun. Ini logika filosofis apa dan seterusnya mungkin kapan waktu kita bisa bedah bersama. Mas Sunarno, silakan. Waktu kita masih cukup untuk sekali Mas Narno menyampaikan pandangannya. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi. Kebetulan saya juga sebagai BPD, ketua BPD. Jadi tadi juga kalau bicara 3%, saya juga sepakat dengan Pak Agung ya. Jadi tidak masalah itu menjadi biaya operasional Pak Lurahannya saja. Kita nggak terlalu khawatir karena bagaimanapun juga nanti kan anggarannya masuk ke APBDes, di mana nanti juga harus persetujuan BPD di dalam hal penetapannya. Yang perlu diperhatikan adalah tentang juknisnya, sehingga mana-mana geden yang bisa menjadi pengeluarannya kepala desa, yang itu yang terpenting. Itu aja Pak Dikoco, matur nuwun. Oke, terima kasih. Ini menjadi menarik sebenarnya ada perbedaan ketika posisi kepala desa dengan kepala daerah umpamanya. Kepala desa ini mobilnya ganti wis wong sak desa kabeh nelesih kan gitu. Ganti mobil gara-gara dapat warisan dari mertua atau kemudian dapat kiriman dari anak itu kalau di desa itu sangat diawasi langsung lah. Tapi
bupati atau gubernur mau tambah rumah, villa dan seterusnya mungkin banyak juga yang tidak paham kan kira-kira kono kecuali nek Mbak Lurah ini ada juga lah kepintaran untuk menyimpan yang lain kan gitu. Masyarakat nggak tahu. Oke, Mbak Lurah ini nggak terasa udah sampai di penghujung ini. Kekhawatiran yang terlalu berlebihan tentang kemudian kepala desa akan seenaknya menggunakan dana dan seterusnya, kayaknya kita juga perlu mengurangi lah rasa khawatir yang berlebihan. Toh kemudian ketika BPD-nya cukup kuat, masyarakatnya peduli, sebenarnya setiap gerak-gerik kepala desa yang tidak seperti biasanya pun itu akan kemudian tercium dan itu akan kemudian bisa dipermasalahkan gara-gara lurah mungkin atau kepala desa itu kemudian dapat fee dari penjualan tanah umpamanya atau dia dapat manfaat karena ada pengusaha yang bikin pabrik dan seterusnya. Itu wong sak desa wis ngerti kabeh Mbak Lurah entuk saka iki, Mbak Lurah entuk saka iki. Jadi sebenarnya teman-teman yang mungkin tidak memahami atau belum pernah tinggal di desa itu mungkin bagian-bagian itu diidentikan dengan kota. Pengawasan melekat itu nggak ada. Saya bisa pastikan bahwa kalau masyarakatnya peduli, kalau BPD-nya peduli, maka sebenarnya kepala desa itu nggak bisa dengan gampang main-main duit dari pemerintah desa, kira-kira itu. Mbak Lurah silakan memberikan respon dan closing statement. Jadi mungkin singkat ceritanya seperti ini saja. Bahwa kita mengusulkan 5% awalnya, kemudian disetujui Pak Presiden 3% untuk dana operasional kepala desa, tetapi saat ini masih diterjemahkan menjadi dana operasional pemerintah desa. Kami masih berpikir kusnudon, berpikir positif saja lah. Tadi mungkin dari Bapak BPD, mungkin dari teman-teman yang lain punya persepsi kalau anggaran ini hanya diserahkan saja kepada kepala desa, terus penggunanya untuk apa? Jangan-jangan untuk hal-hal yang tidak-tidak. Kami pun juga menerima kritik otokritik itu. Artinya sebenarnya bukan itu, bahwa kalau kita diberikan anggaran itu, toh kembalinya kepada masyarakat sebenarnya. Jadi esensi yang disampaikan Pak Presiden bahwa bagaimana dana desa itu berputar kepada ekonomi di tingkat desa. Nah, salah satunya adalah kalau dana itu diberikan langsung oleh kepala desa, saya yakin penggunaannya yang paling simpel adalah digunakan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kegiatan-kegiatan sosial kepala desa dan itu mestinya diketahui oleh banyak masyarakat. Contoh tadi ada warga yang sakit, kemudian meminta langsung uang gitu. Kemudian kita datang menengok orang sakit, kemudian datang ada bayi, ada apa dan sebagainya. Kalau itu memang dirumuskan di dalam satu desa, oh kalau kepala desa itu menyumbangnya 500.000 ya oke, diambilkan dari situ. Kalau ada orang sakit 300.000, oh kalau ada orang yang minta bantuan, oh sekian. Kalau ada teman-teman maaf mungkin barangkali di rumah kepala desa perlu langganan media, contoh gitu. Ya, yang tidak di-cover karena rumah kepala desa barangkali bisa diambilkan dari itu dengan teman-teman media, dengan wartawan atau mungkin yang lain. Nah, contoh seperti itu, Mas. Saya yakin kalau ini duduk bersama, kemauan ini bisa dibingkai dalam satu regulasi yang tepat barangkali. Nah, karena kemarin, ya maaf, kami tidak tahu dan secara personal kami tidak diundang, dilibatkan di dalam Juknis ini, masukan untuk Juknis dalam penyusunan Permendes ini. Sehingga mungkin ke depan ini bisa menjadi evaluasi bersama bahwa bukan semata-mata untuk memperkaya, maaf tanda kutip, kalau sekian untuk memperkaya tidaklah gitu, tetapi minimal untuk membantu meringankan. Yang kedua, kami pesan kepada teman-teman kepala desa, rekan sejawat juga mari kita untuk meningkatkan integritas. Kalau memang nanti dana itu dikabulkan memang untuk dana operasional kepala desa, mestinya kita sudah tidak melirik karena kita sudah ada sumber pendapatan yang jelas untuk sosial itu, sehingga tidak yang lain lah Pak Dekoco mungkin sampaikan tadi ada
ada pabrik, ada apa dan sebagainya, toh itu pun juga diketahui masyarakat sebenarnya. Nah, Ya. sehingga kami terima kasih pada pagi hari ini sudah bisa minimal terangkat ini yang bisa diketahui oleh publik dan pemangku kebijakan terkait dengan usulan 5% dana operasional kepala desa yang baru disetujui 3% dan itu pun masih untuk operasional pemerintah desa. Makatan Pak D. Oke, matur nuwun. Terima kasih Mbak Lurah Agung dari Blora yang Ketua Abdesi Jawa Tengah. Kerabat desa, satu catatan menarik bahwa harapannya adalah teman-teman ini ketika akan ada kebijakan ya berharapnya bisa diajak ngomong, ibarat katanya seperti itu. Kalau di dalam keluarga itu mungkin ketika saya sebagai seorang ayah atau seorang bapak ingin membuat keputusan-keputusan yang itu punya dampak terhadap anak, terhadap istri, maka ada baiknya anak dan istri diajak ngobrol, kira-kira gitu apa yang saya tangkap dari Mas Agung. Jadi ojo karena kebetulan Mbak Lurah Agung ini adalah kepala keluarga, maka kemudian keputusannya harus langsung dilaksanakan tanpa kemudian mendengar. Nah, kamu nggak boleh pulang pulang malam jam 7 harus sampai di rumah. Tidak kemudian dengan serta-merta, tapi diajak ngobrol pantasnya kayak gini, menurut kamu gimana? Oke, tapi kalau memang ada yang mendesak, saya izin, mungkin diizinkan dan seterusnya. Kalau Bapak nggak ngizinkan, maka saya tetap pulang paling lambat jam 8 malam, umpamanya seperti itu. Artinya, ruang-ruang diskusi, ruang-ruang dialog, ruang-ruang pelibatan para pihak yang akan punya dampak itu menjadi satu pengharapan dari Mbak Lurah Agung tadi tentang yuk kalau memang akan ngatur-ngatur atau mempunyai dampak terhadap desa, teman-teman di desa bisa diajak ngobrol sehingga kemudian regulasi itu mampu kemudian benar-benar aplikatif. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Mbak Lurah untuk waktunya dan luar biasa kerabat desa, kita akan kembali berbincang di Bincang Perkasa Senin sampai Jumat pukul 6 sampai pukul 7 pagi hanya di TV Desa, dan Bincang Perkasa adalah berbincang perkara desa karena desa tidak cukup hanya mandiri dan bisa, tapi harus tangguh dan perkasa. Sampai jumpa di episode-episode Bincang Perkasa berikutnya. Salam Desaisme. Terima kasih.